Ini percakapan saya dengan Ito yang punya akun Wajah Sumut. Ini pengacara. Pernah saya DM dia untuk melaporkan si Kristi Depari alias Kezia Sembiring alias Kezia D. Dan untung aja nih, lihat. Dia lihat postingan itu. Nih. 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 Belajar ngaji katanya. Dari dulu saya udah bisa ngaji kok. Kok bodoh? Lagian di mana saya bilang dan saya belajar ngaji? Idiot. Orang muslim pernah bertanya sama saya bisa bahasa Arab gak? Ya cowok saya sendiri bilang ya dia bisa bahasa Arab, bahkan dia bisa ngaji. Lah orang saya SMP saya ada pelajaran bahasa Arab kok. Nilai saya bagus. Emang kau pikir saya membahas Islamologi orang tolol gitu 2018, 2019? Emang kau pikir saya orang tolol yang membahas Islam waktu itu? Gak tahu apa-apa. Video saya pun ditemukan ketika saya membaca Al-Quran. Yang saya baca juga Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan terjemahan. Dengar-dengar dia kemarin belajar ngaji. Dari dulu saya tahu mengaji, tolol. Udah dibilang keluargaku ada yang muslim. Dan dari waktu kecil kami sama-sama. Kau pikir aku bahas Islam? Kau bodoh banget. Kalau kalian ada yang ngikutin saya YouTube channel saya waktu saya bahas Islam, saya nggak pernah baca bahasa Islam itu dalam bahasa terjemahan. Saya baca Al-Qurannya dalam bahasa Arabnya loh. Kok bodoh banget kau ini? Belajar ngaji. Nggak ada bedanya itu. Saya juga melantunkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya setiap baca Al-Quran begitu loh. Dari dulu bahas Islamologi. Kau memang sampah. Kau bilang kau guru saya. Kau bilang kau guru saya. Padahal saya waktu bahas Islamologi, saya bahas Kristologi juga loh. Ya. Saya udah menjelaskan doktrin Allah Tritunggal itu. Nggak begitu. Saya dari dulu menjelaskan Kristologi loh. Dari waktu membahas Islamologi. Barang itu. Jadi kau kalau bilang saya berguru sama kau, ya Kristi Depari, Kezia Sembiring Lonte, pelacur. Ya. Kok kau nggak tahu tentang saya? Bodoh kau. Kau aja naik ke YouTube aja tahun 2021 kau. Itu pun karena kau angkut kau komalku waktu itu 2021 akhir. Kau menggatali si Joshua Teu 2022. Dan kau membuat drama perskandalanmu sama tulangku 2022. Tapi kau fitnah aku 2022 pertengahan bangsat. Dari mana ceritanya kau lonte kau? Bilang aku belajar ngaji, baru belajar ngaji. Babi. Si babi ini mau kalian dengar? Aduh. Si babi Kezia mau kalian dengar? Suaminya tahu kok itu. Suaminya bolak-balik mengembalikan dia. Dikembalikan dia ke orang tuanya. Makanya bapaknya mati, syok waktu itu. Mati bapaknya gara-gara itu. Orang aku ditelepon sama ketua sinode kok waktu itu dia dipukuli, ditunjang, dia dihantam, dia di dalam mobil dari perjalanan. Suaminya itu nelpon ke ketua sinode, aku panggil opung karena dia siahaan juga.
Jadi ku bilang waktu itu, kenapa Pung kok Pung telepon aku malam-malam? Karena dia nelfon aku jam 1:30 rupanya. Dia udah ditelepon sama suami si Kristi ini jam 1:30. Lagi di jalan. Jadi suaminya itu komplain, dia bilang kau habiskan pendeta model kayak gini. Kau tahu nggak kalau ini si Lonte ini, si pelacur ini punya skandal, punya affair dengan pendetamu si Samuel Syahan itu dibilangnya. Waktu itu dibilang suaminya. Tapi dia ya ngeles lah, pokoknya dibongkar suaminya lah waktu itu dengan mengubah editan. Niatnya mereka mau memeras kami, mau memeras tulang Samuel karena tahu tulang Samuel di Amerika, di laut. Kebayang nggak sih tulangku melecehkan di tempat si Julius pun dia dibilangnya dilecehkan tulangku, diancam lagi padahal tulangku di Amerika. Makanya link yang tadi yang pertama aku kirim itu coba tonton aja karena aku bongkar itu semuanya dari kronologisnya, semua narasi dia berubah-berubah, beda-beda. Sebentar dibilangnya aku nanti anakku anak Google kayak tadi itulah, nanti aku upload lah ya itu, aku kirim sama itu di situ. Dia pakai akun abal-abal dibikinnya fotoku editan. Itu carilah di situ. Itu editan aku dan tulangku dieditnya seakan-akan aku berpelukan sama tulangku. Ya, itu penjahat itu, memang bangsat dia ini. Tapi suaminya itu bangga ketika kami bilang dan berapa kali ketahuan. Entah gimana cara si Kristi ini ya meyakinkan suaminya, tapi suaminya bilang gini waktu itu. Baguslah istriku banyak disukai orang, banyak disukai laki-laki katanya, artinya kan istriku laku, itu dibilangnya. Cantik katanya, ya ampun. Terus kan bilang ngeri kali ada ya laki-laki yang bangga istrinya jadi pelacur gitu loh, kan ngeri tuh. Jadi mereka kerjasama sekarang untuk melakukan pemerasan karena mereka nggak bekerja itu, mereka ini pengangguran, ini orang miskin itu, brengsek ini orang. Nggak ada pekerjaannya. Bahkan suaminya pun bilang menteror tulangku ya, tulang Samuel, sampai ke keluarga, sampai bilangnya gini, gara-gara kalian udah kusir istriku katanya, dan sekarang dia jadi pembantu untuk tetanggaku. Karena diusirnya dari rumahnya, dia pembantu terakhir, habis itu udah enggak. Jadi dengan ngaku PDT itu dijelaskan si perempuan ini lah, akhirnya kerjasama orang ini dengan penipuannya. Dia makan dari tipu-tipu sekarang dengan gelar PDT-nya. Itu makanya disingkirkannya kami berdua, dibuatnya separah mungkin bagaimana untuk menggiring massa untuk dia supaya membenci kami, supaya aku sama tulangku tersingkir. Jadi aibnya ini tertutupi gitu loh. Ini kalau ada uangnya ini pasti disuruhnya orang dibayarnya untuk membunuh, karena itu pernah ada ancaman sama dia di YouTube dan itu kusimpan video itu. Bahkan saat aku live ku langsung live kan dari videonya itu gitu, ku putar ulang di video live ku itu. Ada kok. Habis itu dihapusnya, mungkin dia ngomong sama si Joshua Teu, tutup itu mungkin itu dibilangnya, tapi di narasinya lagi katanya ku take down video YouTube-nya. Gimana caranya aku men-take down YouTube-nya coba? Itulah, tapi orang di TikTok kan nggak ngerti itu karena nggak semua orang TikTok main YouTube. Tapi kan kami yang dari YouTube terjun ke TikTok kan itu semua ngerti. Coba logikanya gini itu. Ini kalau memang Muslim itu berbentrokan sama aku, dan dulu kalau itu temukan videoku dulu itu ya aku dikenal sebagai penghujat juga dulu. Tapi aku berhenti. Kenapa? Karena aku melakukan itu dianggap penghujat karena aku waktu itu bernarasi monolog. Padahal bukan sebenarnya monolog, aku lagi mengajar Islamologi, tapi ku live kan gitu loh itu. Ya kan? Nah, kalau ada orang mau bertanya silakan naik ke pakai StreamYard waktu itu. Nah, silakan naik, tapi dengan catatan open cam, nggak ada yang berani. Taulah itu, orang itu kan cuma punya akun takut. Julius aja pakai topeng-topeng, mana mau dia? Kan cuma butuh konten, tapi kan terus dibahas gitu. Nah, aku ketika itu berhenti karena memang aku niatnya untuk berhentinya penistaan, sampai aku bikin surat terbuka kepada presiden loh, ya kan, sama Pak Prabowo. Nah, habis itu aku nyatakan pensiun. Nah, ketika selesai itu tahun 2021, datanglah petugas ya, tapi ini nggak usah sampai keluar ya, out of record ini ya itu. Jadi petugas dari intelijen teroris itu loh menghubungi aku, bilang kalau suratku untuk Bapak Jokowi sama Prabowo itu sudah sampai ke istana katanya. Karena aku sampai datangin ke rumahnya Jokowi waktu itu loh, seorang diriku loh.
cuman bawa SK pendeta. Tolong, aku cuman minta dua hal supaya hukum ini lebih memperhatikan tentang kasus penistaan agama ini. Tolong dihentikan ini, karena ini sudah perang agama walaupun di media sosial. Itu ku bilang. Dan yang kedua, ya, untuk aku minta SKP 2 menteri itu dicabut itu waktu itu dengan SK aku pendeta ini. Gimana nggak bisa ketemu, cuman ketemu komandan, tapi disampaikan suratku itu. Nah, ketika dibilang intelijen ini ke aku bahwa suratku sudah diterima, sudah dibaca, sudah didengarkan, bahkan YouTubeku itu juga sudah dilihat, akhirnya dikasih tahulah rahasia tentang penistaan ini, bagaimana kerjanya dan siapa yang kerja di sini. Nah, aku diminta untuk kerjasama supaya mengedukasi semua orang bahwa ini loh pelaku ini, tolong stop apa begini. Jadi aku bahkan ke jemaat pun ku sampaikan itu. Ini orang-orang penyesat yang memang dari titipan elit global dan bla bla bla. Itu. Nah, si perempuan ini ada hubungannya dengan siapa itu, si Sopiatul itu dan kawan-kawannya, orang-orang elit global itu, Christian Prince itu. Christian Prince yang Tritunggal ya, yang akunnya itu Christian Prince pakai pakai apa sih, kayak orang baju perang, baju jira dan ada mahkota kayak gitu. Itu makanya tahu kalau dia itu lonte online, aplikasi micet. Jadi ini itu ceritanya. Udah sampai capek lah itu. Dia memang ingin menyingkirkan kami supaya dia didengarkan, dan dia itu kabalah. Cari itu lah, googling lah. Itu orang cerdas, cari googling itu kabalah itu apa. Itu bukan Kristen loh. Jadi suaminya itu kerjasama mereka. Bahkan mereka ini ada masuk di Raja Wali, sekte Raja Wali. Itu googling juga lagi sekte Raja Wali ini. Ini meniti beratkan kepada akhir zaman. Lihatlah di situ itu. Ikuti aja lah dulu dia. Nggak usah pala harus masuk satu koma lama dia. Pantau aja. Itu nanti akan lihatlah narasi-narasinya. Nah, suaminya ini tahu sebenarnya, tapi mereka kerjasama. Karena mata pencarian mereka sekarang bersumber dari si Kristi ini, si Kezia ini. Mereka nggak makan kalau nggak bahas kami. Karena siapa sih yang kenal dia kalau nggak pernah bahas kami? Itu. Dan suaminya bangga. Dan udah nggak menafkahi juga kan, udah lama. Dari tahun 2022 dia sudah dipecat dari kantornya leasing Sumit di Lubuk Pakam. Bahkan dia memfitnah aku lagi, satu kampung satu RT sama dia. Sejak kapan pula aku tinggal di Perumahan Harmoni itu di Lubuk Pakam? Nggak pernah aku tinggal di Lubuk Pakam di Perumahan Harmoni. Itu lihat juga lah, taunya itu kalau itu orang Medan, orang Lubuk Pakam, taunya itu Perumahan Harmoni itu tempat orang prostitusi loh. Orang-orang nggak beres yang tinggal situ kalau nggak lonte, ya, maling, perampok dan orang-orang gembel. Daerahnya pun kumuh kali, disitulah dia tinggal.